Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kamu memang hebat. Haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan. It's Monday and I love Monday because Monday is time of PHM. Hari Senin adalah hari untuk kita bersama-sama berbincang dalam program PHM. Please help me. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, program ini juga hasil kerjasama kita. Artinya saudara-saudara yang mau pertanyaannya dibahas, yaitu saudara bisa tulis di komen, lalu kasih hashtag, lalu apa pertanyaan yang saudara usulkan. Dan kalau itu memang masalah saudara dan memang mewakili banyak orang, maka dengan sukacita tim akan memilihnya dan menjadikan itu topik untuk minggu selanjutnya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, program ini bukan program dalam tanda petik teologi yang berat, saudara-saudara, tetapi ini program santai, saudara-saudara. Saya pastikan ini tidak sesat. Iya kan? Saudara gue, yang saya pastikan ini tidak sesat. Tapi kita tidak mengupas bahasa aslinya ngomong begini, ayat ini ngomong begini. Karena ini program dialog Please Help Me, dari hati ke hati. Karena program ini timbul dari sikap prihatin saya melihat banyak orang kadang-kadang di tengah masalahnya nggak tahu mesti ngomong sama siapa, saudara-saudara. Karena itu program ini dibuka, saudara-saudara. Betul, mungkin saya nggak bisa ngomong langsung dengan saudara, tapi minimal saudara bisa mengusulkan masalah-masalah saudara untuk dibahas di dalam program PHM ini. Dan saya harus jujur mengakui, saya nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Ada yang tersinggung, ada yang marah, ada yang nggak suka, ada yang menyerang. Doa saya menyertai saudara sekalian. Tetapi saya juga bersyukur program ini memberkati banyak orang. Ada orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, akhirnya kembali ke jalan Tuhan. Ada orang-orang yang tadinya nggak kenal Tuhan sama sekali, lalu kemudian program ini menerima tuntunan-tuntunan Tuhan yang luar biasa. Bahkan saya sangat menghargai ada mereka yang mungkin tidak seiman dengan kita, tidak seagama dengan kita, tapi merasa bahwa program ini adalah program yang membangun, program yang baik. Terima kasih. Bahkan saudara telah menghubungi kami dan berkata, sungguh kami tidak seagama, tapi kami mendapat pelajaran-pelajaran yang berharga. Doa saya juga menyertai saudara. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita fokus pada apa yang membangun, biarlah kita fokus pada apa yang jadi berkat. Dan sorry, di dalam kolom komen kita, hindari perdebatan. Kalau ada orang-orang yang memaki, cukup doakan saja, saudara-saudara, nggak usah dibalas lagi. Karena kalau tidak kita nyampahin kolom komen kita, saudara-saudara, ya kan? Karena haters selalu ada di mana-mana. Haters will always hate, ya kan? Orang-orang yang jiwanya haters selalu akan ngomong negatif. Orang yang jiwa mau cari ribut, cari kelemahan, kesalahan, selalu akan cari kelemahan, kesalahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, program ini adalah program yang positif. Biarlah sesuai dengan namanya, kamu hebat. Biarlah kita nggak saling memaki di sini, nggak saling menjelekkan satu sama lainnya. Kalau ada orang gila, ada haters masuk, ada orang yang menyerang, sudah kita nggak usah urusin, kita abaikan saja, saudara-saudara, sampai dia capek sendiri ada di sini, ya kan? Karena saudara kasih dalam Tuhan, program ini bukan program untuk cari masa, program ini bukan program untuk membangun konflik, ya kan? Ada program-program tertentu sengaja dibangun konflik supaya apa? Supaya ratingnya tinggi, ya kan? Supaya apa? Supaya followersnya banyak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nggak penting followers banyak. Yang penting program ini jadi berkat. Yang penting program ini menolong banyak orang. Yang penting program ini membangun kita dalam terang kasih Tuhan. Karena saya bersuka cita kalau kita semua jadi berkat. Itu sebabnya selalu saya bilang, kalau program ini memberkati orang, share, ya kan? Dan kalau sudah merasa program ini berguna buat saudara, subscribe, saudara. Dan kalau sudah merasa bahwa program ini sudah memang merasa indah, like, ya kan? Dan kalau sudah merasa bahwa saya ingin mendapat notifikasi kalau program-program baru ada, sudah bisa ada tanda lonceng tik gitu, ya kan, kling, ya kan, supaya apa? Supaya sudah selalu terupdate dengan hal-hal yang akan kami tayangkan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, secara khusus hari ini kita sedang masuk pada pertanyaan yang dipilih oleh tim kami, ya kan, dari program Kamu Hebat. Adalah pendeta, tolong jelaskan dong, apa sih etika kritik sesama hamba Tuhan? Nah, ini menarik. Karena Yesus pernah bilang begini, kamu sesat jika kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah.
Tapi saya khawatir orang sekarang gampang sekali sesat-sesatin orang. Pokoknya kalau berbeda pandangan dengan saya, pandangan yang tidak saya sukai, pandangan yang tidak saya setujui, pandangan yang tidak saya terima. Jadi artinya gini, kalau saya di gereja tepuk-tepuk tangan, ada gereja lain yang tidak tepuk tangan, saya bilang itu sesat, ya kan? Sementara kalau gereja saya berasal dari gereja yang tidak tepuk tangan, lalu saya lihat ada gereja lain tepuk tangan, saya bilang sesat, ya kan? Gampang aja. Kalau gereja saya baptisannya percik, saya bilang orang yang baptisan selam sesat. Saudara, sebagai kasih dalam Tuhan, buat saya ini orang-orang yang cupat, ini orang-orang yang tidak berpikir luas, ini orang-orang yang hanya berpikir pandangan saya, teologi saya, pengetahuan saya yang terbaik. Sebagai kasih dalam Tuhan, bukankah orang seperti ini sudah dikuasai oleh setan, saudara? Ini kan roh yang sama yang masuk pada murid-murid yang berkata, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Sebagai kasih dalam Tuhan, kita mau berkompetisi kah? Mau sedang nunjukin siapa yang lebih hebat kah? Siapa yang lebih jago kah? Siapa yang lebih pintar kah? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang. Kita sudah dipenuhi dengan roh kepahitan, roh persaingan, roh kebanggaan diri sendiri. Nah, ini yang kita mengerti. Yesus tidak pernah menyerang. Yesus bilang apa? Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Nah, yang Yesus tegur siapa? Orang Farisi. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Yesus bilang, kamu seperti kuburan, luar kamu telah berputih bersih, dalam kamu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas di sini bahwa Yesus menjelaskan tentang keberadaan orang Farisi. Tetapi pertanyaan kita, kuasa apa yang Yesus berikan kepada kita sampai kita berhak untuk sesat-sesatin orang? Alkitab bilang apa? Alkitab bilang jangan kamu menghakimi. Karena ukuran yang akan dipakaikan kepada kamu akan diukurkan kepada kamu. Iya kan? Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepada kamu. Jadi dari sini kembali kita pelajari. Mari kita lihat etika yang Kristus ajarkan tentang memberi teguran atau memberi kritik. Yang pertama, panggil empat mata. Iya kan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir ada banyak orang yang hari-hari ini berpikir, kalau saya kritik pendeta lain, saya kritik hamba Tuhan lain, berarti saya menyampaikan suara kenabian. Saya khawatir bukan suara kenabian, tapi suara provokasi. Karena gini, satu kali Daud salah. Dan semua orang tahu Daud salah. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Nabi Nathan datang kepada Daud secara pribadi, empat mata. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian Nabi Nathan memberitahu kepada Daud hal-hal yang terjadi dengan ilustrasi-ilustrasi yang manis. Tiba-tiba dengan tegas dia bilang, kamu salah. Dan Daud mengakui kesalahannya. Nah, itu yang saya beri nama roh kenabian. Kalau dari belakang, dari luar kita hanya berani ngomong-ngomong, itu bukan roh kenabian, tetapi buat saya itu roh provokasi, saudara. Jadi etika untuk saling mengkritik yang pertama, empat mata. Dan kita bilang kalau tidak mau dengar, kalau tidak mau beri waktu, kalau sudah ditawarkan untuk empat mata tidak mau, lalu sampaikan secara manis. Karena Alkitab berkata, segala teguran secara kritik harus disampaikan dengan penuh kasih, bukan penuh kebencian, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menyerang pribadi, tapi untuk mengkoreksi ajaran. Nah, tetapi harus ingat bahwa kalau kita memang mau mengkoreksi ajaran, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu bukan karena kita nggak suka ajarannya, tapi memang karena kebenaran. Tetapi kebenaran itu juga ada dua. Ada yang memang truth is truth, kebenaran adalah kebenaran, tetapi ada yang dia pikir itu yang benar. Nah, ini kan, sehingga kita lihat bahwa ketika orang-orang karismatik misalnya, yang dia kritik aliran-aliran Protestan, aliran-aliran Reform, ya kan. Sementara orang-orang aliran Reform, dia kritik karismatik, dia kritik. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah Reform merasa bahwa ajaran kami yang paling baik, ya kan. Jangan pernah karismatik merasa ajaran kami yang paling baik. Jangan pernah Protestan berkata ajaran kami yang paling baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kan orang-orang yang sudah dikuasai oleh orang kegelapan, saudara. Karena apa? Karena sebetulnya bukan ajaran lagi dia pertahankan, tetapi pribadinya, teologi kami. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selama yang kita tinggikan teologi kita yang ada perpecahan dan kehancuran, itu yang Satan mau. Dari zaman Alkitab sudah ada kan. Jadi kalau orang bilang, oh teologi reform yang harus tinggi, oh teologi karismatik yang harus maju, oh teologi Pantekosta yang harus benar, oh teologi Protestan yang harus benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara tahu nggak? Roh yang sama yang pernah masuk di antara tubuh Kristus ketika ribut berkata, bukankah kami golongan Apolos?
Bukankah kami golongan Paulus? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini tandanya kekerdilan jiwa saudara. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang saya mengerti. Ada orang-orang yang punya karunia namanya apologetik. Nah, apologetik ini adalah orang-orang yang mendapat panggilan untuk mempertanggungjawabkan iman. Dengan lain kata, saya suka menyebutnya sebagai penjaga iman Kristen, ya kan? Nah, yang terjadi adalah apologetik ini dia menjaga iman Kristen dari dua hal. Yang pertama dari serangan luar, ya kan? Kita harus memberi pertanggungjawab. Tapi yang kedua dari serangan-serangan dalam, ya kan? Karena ada aja sepanjang sejarah gereja, ada saja, ya kan? Misalnya gini, ada ajaran tentang keselamatan. Ada aja yang setan belokkan, ya kan? Karena ngerasa udah lebih hebat, udah lebih pintar, lalu kemudian punya ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak semua orang punya karunia apologetik. Tidak semua orang punya karunia untuk itu, karena masing-masing ada panggilannya. Ya kan? Ada yang panggilannya gembala, ada yang panggilannya guru, ada yang panggilan penginjil, ada yang panggilan nabi, ada yang panggilan rasul. Lalu sudah menatap saya dan berkata, tapi nggak ada tuh panggilan apologetik. Jadi panggilan apologetik sebetulnya dua gabungan panggilan, yaitu penginjil dan guru. Jadi di satu sisi dia adalah orang-orang yang menginjil dengan apologetiknya. Karena itu para apologet, tolong jangan kehilangan api penginjilannya. Jangan sampai justru memecahkan tubuh Kristus. Oh, ini nggak benar, ini nggak beres, ini nggak benar, nggak beres. Intinya apologet ini untuk mengabarkan Injil. Dia memberitahu kesalahan-kesalahan supaya apa? Supaya Injil yang murni dapat tersebar. Jangan sampai justru para apologet ini karena hawa nafsunya, karena roh kedagingannya, akhirnya saling menyerang sesama tubuh Kristus, akhirnya dipakai setan untuk apa? Adu domba. Ingat, apologet, jangan masuk pada roh adu domba. Apologet, jangan akhirnya saling menyerang pribadi. Karena apologet, tugasnya apa? Membentengi gereja dari pengajaran-pengajaran salah, membentengi umat Tuhan dari pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Nah, ini dia. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, etika kritik sesama hamba Tuhan yang pertama, usahakan tidak terbuka. Walaupun dosa Daud di tempat terbuka, tetapi cara Nabi Nathan memperingatkan Daud tidak dengan terbuka. Lalu yang kedua, pastikan tidak menyerang pribadi, tetapi luruskan ajaran. Yang ketiga, pastikan bukan karena ketidaksukaan dan kebencian, tapi pastikan ini karena kasih untuk meluruskan ajaran. Dan yang keempat, pastikan kita bukan meninggikan teologi tertentu, saudara-saudara, ya kan? Karena kita tidak dipanggil untuk meninggikan doktrin, kita dipanggil untuk meninggikan Kristus, ya kan? Tidak ada dalam Alkitab teologi karismatik, teologi Pantekosta, teologi reform, teologi Pantekosta, teologi Protestan, teologi apa? Itu kan semua man's made, itu kan buatan-buatan manusia. Kenapa jadi harus kita tinggikan itu? Bukankah kita tinggikan Kristus? Bukankah kita harus tinggikan kebenaran? Bukankah kita harus tinggikan kemuliaan Tuhan? Itu yang harus kita jaga, saudara-saudara. Dan selanjutnya, dalam mengkritik, pastikan kita tidak mau dipakai setan untuk mendatangkan perpecahan. Tapi justru kritik-kritik ini untuk apa? Untuk mempersatukan gereja Tuhan. Makanya selalu saya bilang, kasihi pribadinya, tapi lawan ajaran-ajaran yang salahnya. Jadi dari situ doa saya, biarlah orang-orang yang punya karunia apologet tetap melakukan apologetnya. Tetapi orang-orang yang belum atau memang tidak terpanggil untuk apologet, jangan semua orang mengkritik sana, mengkritik sini, karena mungkin engkau belum mengerti panggilan Tuhan untuk itu. Karena seperti saya bilang, semua orang bisa saja melayani Tuhan, ya kan? Tapi ada orang-orang tertentu yang dipanggil sebagai gembala. Ada orang-orang yang dipanggil dengan karunia nabi. Bukan nabi, karena nabi sudah tidak ada, tapi karunia nabi masih ada, ya kan? Ada orang-orang yang dipanggil sebagai rasul, bukan rasulnya, tapi karunia rasulnya, karunia rasuli masih ada, ya kan? Nah, karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita jaga etika sesama hamba Tuhan untuk saling mengkritik. Dan kalau memang kita tidak punya karunia itu, biarkan orang lain yang memang dipakai Tuhan untuk itu.
Ngapain sih semua orang mengkritik satu orang? Semua orang mengkritik ini, semua orang mengkritik ini. Satu kritik, semua kritik. Buat saya khawatir engkau tidak dipanggil. Waktu Daud salah, banyak kok yang tahu Daud salah. Tapi Tuhan hanya pilih Nathan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gak perlu gereja jadi gaduh saudara-saudara. Akhirnya itu dipakai oleh setan untuk apa? Untuk menghambat orang menerima keselamatan. Akhirnya orang bilang apa? Orang Kristen gaduh sendiri. Mari kita hargai. Ada orang-orang yang punya karunia apologet. Kita doakan supaya dia dipakai Tuhan untuk terus mengabarkan hal-hal kebenaran, mengkoreksi ajaran-ajaran yang salah, supaya hatinya tetap hati yang mengasihi, supaya hatinya tetap hati yang lurus, supaya tetap tidak bersaing dengan siapapun, tapi betul-betul dengan visi ilahi, dengan beban ilahi, mengarahkan pada jalan Kristus. Tetapi juga buat orang-orang yang keliru, kita doakan supaya waktu dia menerima teguran, dia nggak keraskan hatinya, tapi dia dilembutkan hatinya. Dia ingat, iya ya, kayaknya pengajaran saya mulai keliru ya, pengajaran saya mulai nggak lurus ya, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Tubuh Kristus mulai bersatu, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kritik bukanlah sebuah kejahatan, tapi kritik bisa jadi jahat kalau caranya salah. Kritik bukanlah sebuah kesalahan, tapi dapat menjadi kesalahan kalau akhirnya kritik hanya menyampaikan kebencian, amarah, ketidaksukaan, dan hanya untuk menonjolkan dirinya sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tubuh Kristus itu indah karena masing-masing kita belum sempurna, tapi biarlah kita saling menguatkan, biarlah kita saling menyempurnakan dalam terang kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, segala yang saya tahu tentang etika kritik sesama hamba Tuhan sudah saya sampaikan buat saudara sekalian. Biarlah ini menolong kita sekalian untuk lebih dewasa. Kalau ada yang mengkritik, saudara gak perlu sakit hati, gak perlu berkata, oh ini kenapa sih kok sesama hamba Tuhan saling menyerang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau memang sesama hamba Tuhan menyerang itu salah. Tetapi kalau hamba Tuhan punya karunia apologetik tertentu, ya kan memang dipanggil Tuhan untuk pelayanan apologetik, lalu dia mulai mengarahkan, dan kelihatan kok orang yang punya karunia apologetik, cara dia menerangkan, cara dia mengupas, cara dia memberi teguran, itu pasti damai, pasti luar biasa. Karena memang panggilannya betul-betul bukan untuk nyerang pribadinya, untuk menyelamatkan tubuh Kristus. Dan termasuk orang yang diserang tetap dia kasihi. Kenapa? Karena dia ingin tubuh Kristus bersatu. Dia ingin tubuh Kristus murni. Dia ingin tubuh Kristus sempurna. Dia ingin tubuh Kristus hanya untuk memuliakan Kristus saja. Saudaraku, marilah kita saling menghargai dalam terang kasih Tuhan. Masing-masing ada kekurangan dan kelemahannya, dan masing-masing ada perbedaannya. Biarlah perbedaan kita saling menghargai, dan biarlah kesalahan kita saling memperbaiki untuk menuju pada tubuh Kristus yang dewasa, yang menyenangkan hati Tuhan, dan senantiasa menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan kembali di hari Senin berikut dalam program PHM, dan kamu hebat. Yeah. Wow.